Irak dan Kuwait itu adalah perang Teluk yang pertama. Nanti akan ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, tapi kita tidak kemudian tergantung nanti penamaannya, apakah ini perang Teluk pertama atau kedua sebenarnya. Tapi kita akan cerita bagaimana kemudian ada perang Teluk atau perang ya antara Irak dengan Kuwait, kemudian Irak dengan Iran, kemudian Irak dengan Kuwait, dan dilanjutkan itu dengan perang antara Irak sendiri, ya. Karena Irak sendiri bahkan maksudnya di dalamnya itu ada antara Irak dengan Amerika karena ada invasi dari Amerika itu terhadap Irak yang itu kemudian disebut sebagai perang Teluk Persia yang kedua, ya, karena perang Teluk Persia yang pertama yang apa namanya dengan Kuwait itu dianggap perang Teluk Persia yang pertama. Bisa dipahami ya teman-teman ya untuk penamaan, jadi biar kita tidak bingung gitu ya. Nah, nanti teman-teman monggo kalau misalnya ketika saya menjelaskan ada pertanyaan itu bisa untuk segera disampaikan. Nah, teman-teman sekalian, pertama ini kita karena bicara tentang Timur Tengah, ini perlu tahu ya batas-batas wilayah. Jadi akan bolak-balik ini mengingatkan ya Timur Tengah. Kemarin Saudi ya, kita sudah tahu Saudi ya. Nah, Irak itu di sini negaranya. Ya. Dia berbatasan dengan Jordan ya, berbatasan dengan Syria, berbatasan juga dengan Turki, kemudian berbatasan dengan Iran. Dan ini wilayah yang paling banyak berbatasan itu adalah dengan Iran. Nah, di sebelah selatannya itu ada Kuwait yang pada awalnya itu oleh Irak itu dianggap bagian dari provinsi Irak ya, meskipun Kuwait kemudian juga merdeka menjadi negara sendiri ya. Nah, di sini apa namanya dengan Iran bagian agak ujung di sini teman-teman sebelum dia sampai ke Teluk Persia ini, di sini ada yang disebut dengan Shuttle Al-Arab. Jadi Shuttle Al-Arab ini adalah pertemuan antara ini sungai apa namanya Euphrat, ini sungai Tigris, kemudian bertemu di sini ya Shuttle Al-Arab. Dan Shuttle Al-Arab ini menjadi jalur untuk membawa minyak ya ke apa namanya Teluk Persia ini yang kemudian nanti dijual ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Jadi melalui jalur laut ini. Bisa difahami petanya kira-kira teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Kemudian ini pemberitaan tentang apa namanya perang Irak dan Iran ya. Dulu sampai dikatakan karena saking lamanya perang tadi. Jadi perang itu teman-teman, ini mohon maaf ya di tetangga ada tukang. Ya. Jadi perang tadi itu sebentar saja sebenarnya terasa lama, apalagi sampai 8 tahun. Ya. Makanya waktu itu diberitakan dalam majalah Times bahwa perang Irak-Iran ini adalah perang tanpa akhir. Ya. Dan perang mereka itu di padang pasir, teman-teman. Jadi jangan bayangkan perang itu seperti di Indonesia. Jadi kondisi perangnya seperti ini, ya. Mereka apa namanya sangat panas, gitu ya. Saya waktu masih kecil, nah, teman-teman mungkin belum ada ya. Jadi sering itu nonton apa namanya film, bukan film ya, sering nonton berita, dunia dalam berita. Gitu. Waktu itu hanya TVRI yang ada TV itu hampir setiap malam itu menceritakan tentang perang Irak-Iran. Ya, apalagi waktu itu yang saya sudah paham itu adalah perang yang kedua, ya perang antara Irak dengan Kuwait. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi kita sudah sampaikan ya tentang Irak. Irak itu batasnya dengan Turki, dengan Iran, dengan Kuwait, Saudi, Jordan, dan Syria. Ya, penduduknya itu sekitar 22-an juta, ya, belum termasuk orang-orang Kurdi. Ya, jadi ada orang Kurdi di bagian utara yang mereka itu bukan hanya sebenarnya tinggal di Irak. Jadi orang Kurdi ini mereka tinggal di Syria, mereka tinggal juga di Turki, dan sebagian ada di Iran tadi. Jadi kalau kembali ke peta tadi di sini teman-teman. Ya. Ya, jadi di bagian apa namanya atas sini, ya sudah dekat daerah Mosul, nah, daerah Kirkuk, daerah Irbil, ini adalah daerahnya orang Turki. Dan sebagian besar minyak ya yang dihasilkan oleh Irak, dan pada waktu Saddam Hussein berkuasa, Irak itu adalah negara penghasil minyak terbesar di dunia. Nah, sebagian besar minyak itu
itu ada di wilayah Kirkuk ini. Tapi Kirkuk ini dikuasai oleh bangsa Kurdi. Loh kok bangsa Kurdi, Pak? Karena di Irak itu kan idealnya negara itu one nation state theory, ya. Jadi satu bangsa satu tanah air. Tapi faktanya di sana itu ada bangsa Kurdi yang mereka ini tidak punya bangsa, yang mereka ini tidak punya negara. Bisa nangkap ya teman-teman? Jadi maksudnya apa? Mereka adalah satu bangsa sendiri, tapi mereka ini terpisah-pisah. Ada sebagian di Iran, ada sebagian di Turki, dan ada sebagian di Syria. Dan mereka tidak merasa sebagai orang Irak, tidak merasa sebagai orang Syria, tidak merasa sebagai orang Turki ataupun orang Iran, tapi mereka merasa sebagai orang mereka merasa sebagai orang Kurdi. Masalahnya mereka tidak punya negara karena wilayah mereka itu dikuasai oleh beberapa negara tadi. Makanya kalau teman-teman belajar tentang Timur Tengah nanti akan lihat itu ada isu Kurdi antara pemerintahan Turki dengan bangsa Kurdi. Ada Kurdi di Syria. Ya. Kemudian juga ada isu Kurdi di Irak dan begitu juga ada isu Kurdi di Iran. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi Kurdi tadi itu tidak dihitung. Dan ibu kotanya di Irak itu adalah Baghdad. Ya, Baghdad adalah ibu kotanya dengan penduduk sekitar 5 juta orang. Agamanya adalah agama Islam. Ya, di sini ada juga orang-orang Kristen, tapi jumlahnya minoritas sekitar 1 jutaan orang. Dan kalau kita lihat, memang dulu Irak itu merupakan pusat dari pemerintahan Bani Abbasiyah. Ya, jadi Abbasiyah, teman-teman, dulunya itu dia ada di Irak, ya, negeri 1001 malam. Jadi kejayaan Islam itu luar biasa pada masa Irak. Tapi kemudian dalam perkembangannya, Irak pun ya dikuasai oleh bangsa Eropa ketika bangsa Eropa sudah masuk fase kolonialisme. Jadi ada panjang cerita penjajahan di Irak. Nah, ini tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan etnisnya. Ya, jadi etnis dan agamanya. Kalau dilihat dari etnis, ya sebenarnya mereka ini ada beberapa etnis, ya. Ada Sunni Kurdi, ya. Jadi Sunni Kurdi itu yang ini. Ya, teman-teman lihat, mereka orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi dari Kurdi. Nah, Sunni Kurdi tapi di bagian ini ya mereka sudah orang Arab. Ya. Mereka orang Sunni tapi mereka orang Arab. Nah, di sini ini memang murni Arab dan Sunni. Ya. Nah, yang wilayah ini, teman-teman, mereka Syiah tapi mereka orang Arab. Jadi jangan kira orang Syiah itu semuanya orang Parsi. Orang Arab juga banyak yang Syiah. Nah, ini ya ini tercampur ya. Ada Syiah Arab, ada Sunni Arab. Kemudian di sini ini adalah yang mayoritas Syiah. Ya, maka di sini kata para pengamat sebenarnya mayoritas penduduk Irak ini adalah Syiah. Jadi 60% masyarakatnya adalah Syiah, ya. Tapi selama dalam waktu berpuluh tahun itu dikuasai oleh orang Sunni, ya, oleh orang Sunni. Dan ini nanti akan menjadi isu baru ya ketika kita membahas konflik antara Irak dengan Iran. Itu mau tak mau nanti akan ada pengaruh ya berkaitan dengan urusan pembagian penduduk ini. Jadi kalau dilihat tadi Syiah Arab 60%, Sunni Arab 20%, Sunni Kurdi itu 17%. Jadi orang Sunninya itu sekitar 37%. Tapi ini ada masalah juga kan sama orang Sunni tadi, dan mereka ini orang Sunni ini mereka yang berkuasa, terutama Sunni Arab. Ya, bisa difahami teman-teman sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, siapa yang berkuasa lama di sana? Itu adalah Saddam Hussein. Ya, jadi Saddam Hussein itu dia menjadi presiden di Irak itu hampir bersamaan dengan revolusi Iran, teman-teman. Dia menjadi presiden, kemudian ternyata di Iran itu terjadi revolusi dan yang berkuasa itu adalah Syiah. Jadi ingat ya, revolusi Iran Syiah, Khomeini. Ya. Khomeini yang dia terinspirasi banyak atau pemikirannya itu adalah Ali Syariati. Kalau teman-teman ingat waktu itu ya kita bahas. Jadi awalnya Saddam Hussein adalah presiden. Kemudian pemerintahannya ini
dia menjadi Perdana Menteri. Terus berkuasa. Jadi teman-teman bisa hitung nih, dari tahun 79 baru dia dijatuhkan itu tahun 2003. Berarti berapa tahun nih teman-teman? Ya, 80, 2003 berarti 24 tahun ya. Ya, hampir sama nanti dengan apa namanya? Dengan Soeharto ya. Meskipun tentu lebih lama Soeharto. Dan beliau dulu seorang militer ya. Jadi komandan Revolutionary Council ya. Dan asal beliau itu dari Tikrit. Jadi di daerah utaranya Baghdad. Nah, kenapa sosok Saddam Hussein ini penting, teman-teman? Karena dia waktu itu ya menjadi orang yang sangat vokal ya, menentang Iran, termasuk juga menentang Amerika. Jelas ya, teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke perang Teluk yang pertama atau perang antara Irak dengan Iran yang terjadi tahun 1980 sampai ini salah ketik ya, sampai 1988 ya. Jadi kadang-kadang ini disebut sebagai perang Teluk ya, atau kadang disebut sebagai Persian Gulf War. Nah, waktu itu sampai 1 jutaan orang yang terbunuh ya. Bahkan dalam perang tadi mereka menggunakan perang parit ya, karena di padang pasir ya teman-teman ya, seperti perang Khandaknya Rasulullah itu yang mereka lakukan. Jadi mereka menjadikan parit-parit tadi itu sebagai tempat bersembunyi ya. Dan hal yang seperti ini waktu itu sebenarnya akhir dari peperangan ini, meskipun sangat banyak kerugian tadi ya, termasuk Irak pun juga harus berpikir ulang ya dalam berperang tadi, tapi dia ini sebenarnya ya dikatakan stalemate ya. Jadi mentok gitu, peperangan tadi, artinya tidak ada yang menang. Kalau kita cerita misalnya dalam perang Teluk tadi yang menang apakah Iran, apakah Irak, maka kita katakan tidak ada satupun di antara mereka yang menang ya. Jadi kalau kita lihat sebabnya perang ya, dulu itu tadi Saddam Hussein kan sudah jadi presiden itu, dan tahun 79 terjadi revolusi Iran ya, bagaimana Syiah kemudian berkuasa ya, dari pemerintahan Reza Pahlavi ya. Jadi Reza Pahlavi itu jatuhkan, kemudian berubah menjadi negara Islam Iran ya. Padahal di Irak tadi teman-teman ingat berapa persen penduduk Syiahnya teman-teman? Ingat enggak tadi? Penduduk Syiahnya ada berapa persen di Iran tadi? 60. Di Irak tadi berapa persen? 60-an. Oke, 60%. Kira-kira kalau negara yang langsung berbatasan dengan Irak ya, yaitu Iran, berubah menjadi negara Syiah, padahal banyak orang Syiah di Irak sendiri, Saddam Hussein khawatir enggak? Khawatir enggak kalau kemudian Irak tadi itu akan dijadikan sebagai negeri Syiah? Khawatir, Pak. Ya. Dan itu kemudian memang terjadi. Iran itu, teman-teman, dia mencoba memprovokasi ya orang-orang Syiah di Irak itu untuk mulai menentang Saddam. Ya. Jadi Iran pun sebenarnya punya keinginan supaya kemudian ajaran Syiah itu menjadi meluas ya ke berbagai negara. Ya. Termasuk kalau teman-teman lihat misalnya bagaimana Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman gitu ya. Makanya beberapa waktu yang lalu kan itu kan ada pengeboman ya di mana namanya? Di Saudi ya. Itu kan awalnya kan itu kan Syiah Zaidiyah, tapi kemudian sudah berubah menjadi Syiah Houthi ya, kelompok Houthi itu menjadi Syiah Isna Asyar. Ya. Kemudian teman-teman lihat di Lebanon, dia juga melebarkan sayapnya sampai ke sana, apalagi Syria yang memang juga berbatasan langsung dengan ada kedekatan dengan Iran tadi. Ya. Jadi Syiah juga berkuasa, termasuk ke Pakistan, ke Afghanistan ya, ke Afghanistan dulu, kemudian sebagian dari Pakistan itu juga sudah menjadi Syiah. Nah, Irak, teman-teman sekalian, tentu khawatir dengan yang seperti ini. Sehingga kemudian kedua negara tadi itu akhirnya, apalagi pada masa Saddam, yang Saddam itu sangat powerful waktu itu, ya dia ya mencoba untuk kemudian menunjukkan perlawanan. Jadi ini menjadi salah satu sebab juga munculnya peperangan tadi. Bisa ditangkap ya, yang untuk berkaitan dengan Syiah tadi, teman-teman? Bisa, Pak. Ya. Nah,
pada aspek yang lain, ya karena Saddam memang kuat, ya Irak ini juga memang ingin merebut daerah Khuzestan. Itu salah satu provinsi di Iran yang kaya dengan oil, ya kaya dengan minyak. Dan Saddam memang punya ambisi, dia ingin menguasai, kalau bisa itu wilayah Timur Tengah itu dia kuasai, teman-teman sekalian. Bagi dia, dengan menguasai wilayah-wilayah dengan yang kaya dengan minyak, termasuk nanti kalau teman-teman kita lihat yang perang Teluk Kedua, ya perang antara Irak dengan Kuwait, itu kan juga dalam rangka kan bagaimana Saddam ingin mengambil minyak yang ada di Kuwait, ya. Jadi ini biasa ya kalau dalam suatu negara ketika sudah merasa kuat, dia ingin memperluas kekuasaannya. Ya bagi Saddam, ya dengan cara begini, ya maka dia akan memperluas powernya. Ya jadi teritorialnya itu akan semakin luas. Ya bahkan bagi dia, ya tambang minyak Rumailah itu bisa dia klaim, bisa dia dapatkan. Ya. Jadi ini di antara sebab pertama. Kenapa kok dia ambisi sekali teman-teman untuk mendapatkan minyak tadi? Karena ternyata Irak itu, ya meskipun dia negara secara teritori itu lebih besar dibandingkan dengan Kuwait, tapi Irak itu punya utang yang banyak itu dengan Kuwait. Ya. Nah ini nanti juga punya pengaruh nanti terhadap perang berikutnya, ya perang antara Irak dengan Kuwait, teman-teman. Ya. Dan tentu kan ketika mendapatkan minyak, nanti mendapatkan wilayah minyak tambahan, dia akan ya mendapatkan uang tambahan, ya produksi minyaknya itu bisa bertambah. Atau kalaupun misalnya sebagai sebuah strategi, maka pengurangan jumlah produksi minyak itu akan bisa digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan harga minyak. Ya. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat secara sederhana tadi, orang Iran itu orang Persia, mereka orang Syiah. Orang Irak itu mereka ya ada Arabnya, ada Syiahnya, ya. Kemudian secara wilayah, ya itu memang tadi dominan itu dikuasai oleh Sunni, meskipun sebenarnya penduduknya itu lebih banyak Syiahnya, ya. Makanya tadi akhirnya dengan keinginan menganggap Iran ini sebagai suatu ancaman, ya. Jadi Iran tadi dianggap mengancam, ya karena sudah memprovokasi orang-orang Syiah di Iran di Irak itu untuk menentang Saddam Hussein. Kemudian juga Irak punya keinginan untuk menguasai wilayah minyak di Iran tadi, perbatasan. Belum lagi nanti ada kasus Shuttle Al-Arab, ya. Mereka memperebutkan jalur air. Jadi satu sungai yang bertemu, padahal itu ada di perbatasan. Ya, jadi kayak misalnya sungai UMM itu, teman-teman, diperebutkan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang misalnya. Karena sungai itu adalah pembatas antara kedua wilayah. Maka tahun 1980 Irak mulai melancarkan invasinya ke Iran, ya, yaitu dengan membom ya wilayah-wilayah yang kaya dengan minyak tadi. Ya teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana perang itu serunya kalau yang dibom itu wilayah minyak, ya, termasuk target-target militer, ya. Dan waktu itu ini seringkali ya menjadi alasan bagi pemimpin-pemimpin untuk melancarkan perang itu, kata mereka, tidak apa-apa, ini perang ini kan cuma sementara, kita dapat keuntungan yang banyak, tapi dalam beberapa hari kita akan mengalahkan mereka. Dan kita akan dapat minyak, ya, dari wilayah Iran. Dan ini terjadi, teman-teman. Ya, ketika Amerika akan menyerang Irak nanti tahun 2003, ya. Awalnya kan George Bush itu kan dia kan membawa misinya itu ke dalam George W. Bush maksudnya, membawa ke PBB supaya kemudian serangan tadi itu dilakukan secara multilateral, itu negara-negara yang lain, ya, melalui PBB. Tapi ternyata ditolak, maka kemudian dibawa ke parlemen Amerika, dan George W. Bush meyakinkan hanya dalam satu pekan atau beberapa hari saja Irak itu akan bisa kita kuasai dan kita langsung mendapatkan keuntungan yang banyak karena menguasai sumber minyak yang ada di Irak. Kemudian juga dengan peperangan itu yang industrial military kompleksnya itu akan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dengan senjatanya. Kemudian begitu juga dengan para pengusaha-pengusaha infrastruktur, mereka akan mendapatkan proyek untuk membangun wilayah yang rusak karena perang. Jadi perang itu, teman-teman, bukan kemudian tanpa kepentingan, ya. Jadi ketika akan perang itu mereka sudah punya sasaran. Oh, nanti habis perang kita akan dapat untung ini.
hitungan Amerika berapa? Perang tahun 2003 itu selesai dalam 1 pekan. Nyatanya berapa? Dari 2003 sampai 2011, teman-teman. Baru penarikan pasukan. Berarti itu 8 tahun. Sama halnya dengan perang dalam perang Teluk pertama ini. Jadi Saddam Hussein menjanjikan kepada masyarakat Irak, pokoknya beberapa minggu saja kita akan kuasai Iran. Tapi faktanya berapa? 8 tahun terjadi peperangan. Dan teman-teman bisa bayangkan perang 8 tahun, masyarakat dalam ketakutan, biayanya juga pasti mahal. Belum lagi kita bicara korban yang berjatuhan, termasuk kerusakan infrastruktur, dan orang juga tidak bisa melakukan kegiatan misalnya ekonomi atau apapun itu secara leluasa kalau suasana tidak aman karena peperangan. Jelas sampai di sini, teman-teman? Langsung kalau ada pertanyaannya. Nah, waktu terjadi perang tadi, negara-negara Arab, mereka sebenarnya mengatakan kami netral. Tapi faktanya apa? Ya mungkin karena ada kedekatan Arab, kedekatan sebagai bangsa Arab, belum lagi tadi dengan isu agama, isu sektarian, bahwa negara-negara Arab yang lain itu kebanyakan adalah bangsa agama mereka al-Sunni, al-Sunnah wal Jamaah. Maka misalnya Saudi Arabia, dia memberikan bantuan itu kepada Irak dengan miliaran dana. Begitu juga dengan Kuwait. Jadi Kuwait pun bantu itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan, Kuwait habis bantu sampai tahun 1988, 1990 akhirnya malah diserang balik. Dan ini politik, teman-teman. Jadi politik itu bergeser petanya. Orang yang awalnya mungkin menjadi teman kita, bisa jadi suatu saat itu akan menjadi musuh kita. Nah, ini untuk negara-negara Arab. Kemudian untuk Soviet Union, karena waktu itu kan memang kan Soviet dan Amerika adalah negara besar yang menjadi aktor penting dalam perang dingin. Jadi itu kan akhir-akhir perang dingin, teman-teman. Kan perang dingin selesai tahun 1991, hampir bersamaan sebenarnya dengan selesainya perang Teluk pertama. Bahkan sebenarnya perang Teluk kedua. Jadi awalnya juga berusaha untuk netral, tidak gabung dalam perang Irak dan Iran. Tapi akhirnya Soviet Union ini mendukung Irak. Dan ternyata begitu juga dengan Amerika. Amerika, teman-teman, itu mendukung Irak. Itu terlihat dari suplai yang diberikan kepada Saddam Hussein berupa senjata kimia dan senjata biologis. Jadi Amerika ini sangat pragmatis ketika dia butuh, karena memang tahu tadi Irak itu punya minyak yang paling banyak di dunia, dan Amerika memang dia mengimpor minyak terbesar juga. Hampir 80% dari kebutuhan minyaknya itu dia impor dari Timur Tengah, dan yang paling banyak waktu itu adalah Irak. Maka oleh Amerika dia investasinya dengan memberikan bantuan senjata kimia dan biologis. Nah, ini juga nanti teman-teman yang menjadi alasan kenapa kemudian Irak melakukan invasi tahun 2003. Kenapa? Karena Amerika merasa sudah memberikan transfer teknologi untuk senjata kimia dan biologis. Maka bagi dia penyerangan terhadap Irak adalah untuk menghancurkan senjata kimia dan biologis. Meskipun sampai sekarang sebenarnya tidak terbukti bahwa Saddam kemudian betul-betul mengembangkan senjata kimia dan biologis yang diajarkan oleh Amerika tadi. Jadi ini posisi Amerika. Baru kemudian Amerika berbalik arah, tidak lagi mendukung Saddam Hussein atau mendukung Irak. Itu ketika Irak yang awalnya tadi didukung atau bahkan dipinjami uang dalam jumlah yang banyak oleh Kuwait, itu malah balik menyerang Kuwait. Karena habis perang tadi kan banyak biaya, maka Saddam Hussein kepikiran supaya mendapatkan uang yang banyak, maka dia mau merebut wilayah minyak yang ada di Kuwait. Maka melihat kondisi ini, Amerika itu akhirnya melakukan counter attack. Jadi Bush yang pertama bukan George W. Bush. Itu kan anak dan bapak dan anak. Jadi Bush yang pertama di Amerika tahun 90 itu dia kemudian balik menyerang Irak atau berpihak pada Kuwait. Bisa difahami teman-teman petanya perang Teluk seperti ini? Bisa, Pak. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan ya. Nah, jadi inilah akhirnya yang terjadi, teman-teman.
Ya, Irak itu dia bawa pasukannya itu sekitar 1.300.000 orang ya. Ya. Dan dia menggunakan 4.500 tank. Kemudian 600 aircraft ya, pesawat-pesawat gitu ya. Dan semangatnya tadi adalah untuk mendapatkan ya wilayah yang kaya minyak itu di Khuzestan yang ada di Iran tadi. Tapi singkat cerita akhirnya setelah 8 tahun perang, sudah perang tadi berakhir ya dengan ya sangat banyak kemudian kerugian. Ya, tidak ada yang menang, tapi kita lihat misalnya rute penjualan minyak itu terganggu, terancam. Ya karena memang sumber minyak dari sana tadi. Jadi Teluk Persia itu ya tidak aman. Kemudian 60% dari minyak yang selama ini digunakan oleh Barat itu kan mereka harus melalui Teluk Hormuz ya yang ada di Selat Persia tadi ya. Dan ini tentu mengancam ya bukan hanya kemudian bagi Irak dan Iran tapi termasuk negara-negara yang sekitar, apalagi ada banyak negara-negara kecil ya. Bahkan dia punya implikasi juga tadi. Teman-teman lihat ya bagaimana Soviet Union dan Amerika ya yang awalnya mereka berperang tapi akhirnya berada sama-sama pada posisi Irak. Jadi ini pengaruhnya itu sampai merubah ya struktur politik pada waktu itu. Dan tidak sedikit kemudian terjadi kerusakan pada ladang-ladang minyak, teman-teman sekalian. Makanya tadi adapun untuk korban itu diperkirakan sampai 1 juta orang ya meninggal ya ketika perang tadi berakhir. Jadi ini adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Yang untuk perang Teluk pertama, apa sudah jelas teman-teman? Atau ada komentar? Atau ada pertanyaan? Silakan. Jelas, Pak. Jelas banget, Pak. Jelas ya. Nah, sekarang perang Teluk kedua. Ya. Tadi kita sudah cerita ya. Kenapa tadi Amerika menyerang Kuwait, teman-teman? Kenapa Irak maksudnya menyerang Kuwait? Karena cari ladang minyak. Ladang minyak untuk ini ya. To pay off ya the war debt. Jadi perang itu ya kadang dengan utang tadi. Wong yakin awalnya akan mengalahkan Iran itu hanya dalam hitungan 1 minggu, ternyata 8 tahun. Tentu akhirnya butuh banyak dana ya. Maka ngutang tadi ke Kuwait, termasuk juga ke Saudi. Ternyata habis dihutangi, Saddam pun ya memang mungkin ambisius juga orangnya kan. Akhirnya ya malah 2 Agustus 90 itu melakukan invasi terhadap Kuwait. Ya. Dan Amerika tentu berbalik tadi arah. Amerika kan mendukung Kuwait. Oleh Saddam setelah Amerika mendukung Kuwait, langsung dideklarasikan juga jihad melawan Amerika dan Israel. Ya. Dan ini akhirnya teman-teman menyebabkan United Nations itu melakukan reaksi juga. Ya, mereka minta supaya kemudian Irak itu segera menarik pasukan mereka dan membuat ultimatum ya supaya kemudian perang tadi segera diakhiri. Ya. Tapi karena belum juga dilakukan, tidak ditarik pasukannya oleh Saddam Hussein, maka Amerika itu membawa 30 negara aliansi ya itu untuk melakukan cloak bombing ya. Jadi serangan jam gitu ya dari semua arah, dari semua sisi ke berbagai kota yang ada di Irak. Jadi Anda bayangkan awalnya dikira oleh Saddam tadi kan wah gampang ini negara kecil ini yang akan dilawan hanya sekedar Kuwait ya dan untungnya banyak. Tapi ternyata dunia internasional itu tidak diam, malah akhirnya melawan 30 negara yang lain. Ya. Sampai singkat cerita tidak lama kemudian, ketika Amerika tadi sudah gabung ya dalam perang, akhirnya Irak pun itu tunduk. Ya. Irak pun tidak bisa kemudian meneruskan peperangan atau dianggap kalah dalam peperangan tadi. Meskipun awalnya hanya menghadapi Kuwait yang kecil ini. Nah, Kuwait ini, teman-teman sekalian, pemimpinnya waktu itu adalah Syekh Jabir Al-Ahmad As-Sabah. Ya. Dan memang dia adalah penghasil minyak yang luar biasa. Ya, kalau di Irak kan di atas ini. Dan enaknya kalau di Kuwait ini,
itu dekat dengan Shuttle Al Arab, jadi tidak perlu biaya yang banyak itu untuk membawa minyak sampai ke daerah laut ini ya. Itu sudah langsung Kuwait, langsung masuk dia ke pelabuhan, langsung dikirim ke berbagai negara. Nah, dulu malah dikisahkan siapa Saddam itu awalnya dia seringkali membuat terowongan, bukan terowongan ya, sejenis pipa. Pipanya itu ada di Irak di perbatasan sini, tapi dimiringkan itu ngambil minyak itu ke Kuwait, teman-teman. Ya. Nah, adapun dalam bidang agriculture, produksi makanan, ya di Irak di Kuwait ini sangat terbatas, teman-teman. Ya meskipun sekarang ini karena dia punya laut, dia mulai juga mengembangkan bidang perikanan. Ya. Nah, hanya saja ini negara kecil, dia dikelilingi oleh banyak negara besar. Ada Irak, ya, ada Iran, ada Saudi. Nah, secara geopolitik, negara kecil yang dikelilingi oleh negara-negara besar itu tentu tidak akan merasa aman. Ya, apalagi mereka punya hubungan yang tidak baik atau mungkin punya ideologi yang berbeda misalnya. Ya, teman-teman misalnya bisa mungkin melihat dalam kasus di Asia Tenggara ini pada Singapura. Singapura itu kalau dibandingkan dengan Malang sebenarnya lebih besar Malang, teman-teman. Ya lebih besar Malang dibandingkan dengan Singapura. Jadi dari utara ke selatan itu cuma berapa? Sekitar 50 atau 60 km persegi. Kira-kira luas Singapura cuma seperti itu. Padahal dikelilingi oleh ada Indonesia, ada Malaysia yang besar. Maka Singapura, gimana cara dia? Ya, dia membangun bandwagoning, ya. Dia beraliansi dengan negara-negara yang besar, ya termasuk dengan Amerika. Sehingga apa? Asumsinya kalau ada kemudian ancaman dari negara sekitar, maka dia akan mendapatkan bantuan dari negara luar. Bisa jelas teman-teman sampai di sini? Ya. Untuk Kuwait, jadi agamanya Islam, sama-sama Islam, tapi ini kan urusan politik, gitu ya. Nah, waktu itu tadi kita sudah ceritakan. Jadi Irak melakukan aneksasi ya atau pendudukan di Kuwait tahun 1990 ya. Dan mereka tidak mau ya menarik pasukan tadi meskipun sudah diberikan peringatan oleh dunia internasional terutama PBB ya. Dan akhirnya setelah beberapa bulan, sekitar 4 bulan ya, aliansi okupasi tadi itu dilakukan, maka pada Januari karena Amerika juga sudah mendapatkan izin dari parlemen mereka, PBB juga sudah melakukan pembahasan dalam sidang mereka, akhirnya aliansi negara-negara yang 30 itu melakukan serangan melawan Irak, teman-teman. Ya. Dan karena itu ya waktu serangan tadi karena memang 30 negara yang menyerang diperkirakan 2.300 ya penduduk sipil itu terbunuh ya dalam perang tadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana perspektif orang Kuwait ya ketika diserang oleh oleh Irak. Jadi waktu itu teman-teman sekalian sebenarnya Amerika, Saudi Arabia sudah mengingatkan Saddam tadi atau Irak supaya meninggalkan Kuwait. Ya. Jadi kan Kuwait kan sudah bantu dalam perang Iran. Loh kok malah diserang? Tapi Saddam Hussein itu menolak. Ya, akhirnya Amerika yang membangun kekuatan militer itu di kawasan. Bahkan waktu itu Saudi pun yang tadi juga membantu Irak dalam perang Teluk pertama itu menyediakan landasan militernya itu di Saudi, teman-teman, untuk melakukan serangan terhadap Irak. Ya. Jadi ketika terjadi peperangan ini tadi, ya kemudian Irak itu menolak untuk untuk menarik pasukannya, nah sudah Amerika dan sekutunya itu akhirnya masuk sampai kemudian Kuwait itu bisa dibebaskan dan pemimpinnya itu kembali berkuasa meskipun negaranya ya sudah porak-poranda hancur karena perang. Jadi ini dalam perspektif Kuwaitnya. Nah, adapun dalam perspektif orang Irak, teman-teman sekalian, sebenarnya banyak orang Irak itu mereka yang tidak tahu persis ya. Ada apa yang terjadi? Kenapa kok kita harus menyerang menyerang Kuwait? Ya. Karena media waktu itu memang betul-betul dikontrol oleh pemerintah. Jadi mereka tidak tahu, pokoknya tahunya kebijakan pemerintah seperti ini. Ya. Dan bagi mereka yang mendukung perang tadi, ya diyakinkan oleh pemerintah melalui media-media pemerintah, kan mereka ya sama seperti kasus ketika perang melawan Iran tadi, teman-teman. Kata mereka, ini adalah perang yang cepat dan perang yang mudah, hanya sebentar saja
itu akan dimenangkan oleh Irak. Kenapa? Kuwait itu adalah negara yang kecil. Nah, tapi lupa waktu itu Saddam untuk menghitung bahwa sebenarnya ada kekuatan aliansi. Jadi teman-teman, misalnya menghitung perang itu ya dalam politik internasional, jangan kemudian hanya hitung negara dengan negara, state to state saja. Saya mau tanya misalnya teman-teman, kalau terjadi perang antara Indonesia dengan Malaysia, yang menang siapa? Malaysia. Malaysia, Pak. Kenapa bisa Malaysia, Mas Afan? Karena sekutunya. Ya, karena mereka punya sekutu. Tapi kira-kira apa namanya? Pemerintah kita ngitung enggak itu? Enggak, Pak. Antara ngitung atau enggak ini. Mesti mereka udah berhitung. Jadi tidak mungkin pemerintah kita itu hanya pemimpin yang gila saja itu yang mau perang melawan Malaysia tadi. Iya kan? Nah, cuman persoalannya begini sekarang. Terus kenapa kok sering sekali kadang-kadang dalam momentum tertentu itu ada apa namanya seperti istilah ganyang Malaysia, gitu ya, perang melawan Malaysia. Itu kira-kira ada apa menurut teman-teman? Apakah betul karena pemerintah tadi ingin perang melawan Malaysia, atau sebenarnya itu lebih kepada kepentingan politik domestik untuk memperkuat political legitimasi dari pemerintah tadi? Bisa nangkap maksud saya teman-teman? Bisa, Pak. Kira-kira ketika pemerintah itu mengumumkan misalnya, oh ganyang Malaysia, ayo kita perang Malaysia, Malaysia jangan macam-macam dengan Indonesia misalnya, atau diangkatlah isu, wah hampir kayak mau perang misalnya dengan Malaysia, itu sebenarnya murni karena memang seperti itu, memang mau berperang, atau sebenarnya pemerintah sedang mengalihkan isu yang lain, mungkin legitimasi politiknya sedang rendah, sehingga kemudian dengan memunculkan musuh bersama, ya, common enemy, maka masyarakat akan bersatu dan legitimasi pemerintah tadi akan menjadi kuat. Seakan-akan pemerintah itu memang betul-betul adalah pembela rakyat atau orang yang harus dibela atau didukung oleh rakyat. Teman-teman cenderungnya kemana? Yang kedua, Pak. Legitimasi itu, Pak. Legitimasi politik, ya. Betul nggak kira-kira begitu? Jadi Pak. Jadi sering sekali begitu, makanya teman-teman harus cermat melihat itu ya. Jadi jangan kita menghitung misalnya kekuatan politik itu hanya apa namanya ya hitungan berapa persenjataannya, berapa jumlah penduduknya, berapa luasnya. Wah gampang tuh ngalahkan Malaysia. Yang penduduknya cuma berapa puluh juta. Oh gampang apa mengalahkan siapa? Singapura misalnya. Bakar aja itu hutan di mana? Hutan di Kepulauan Riau misalnya, atau di Riau. Nah, sudah orang Singapura sudah. Kan tidak sesimpel itu. Karena kita hidup dengan ya lingkungan internasional. Ya. Dan waktu itu apa teman-teman? Tidak ada yang memprediksi bahwa kemudian Amerika itu akan terlibat dalam perang. Ya. Jadi itu yang terjadi dalam perspektif orang Irak. Tapi kan ketika terjadi perang, ya Amerika ya sudah gabung, dan bagi Amerika ini kan kesempatan untuk masuk ke kawasan. Dia juga akan menjadikan ini sebagai legitimasi untuk ya datang ke kawasan, karena Amerika ya kita sudah tahu dia punya kepentingan minyak di sana, dia punya kepentingan untuk jualan senjata, dia punya berbagai kepentingan lain ya di kawasan Timur Tengah yang memang di awal sudah kita bahas adalah wilayah yang sangat strategis. Jelas ya teman-teman ya? Sekarang coba lihat bagaimana pandangan Amerika. Jadi teman-teman sekalian, waktu itu ya orang-orang Amerika ya mereka apa namanya yang mungkin selama ini bisa jadi menentang perang misalnya, wah mereka jadi sangat patriotik. Wah, mereka bahkan apa kita harus perang ini. Karena tadi kalau teman-teman lihat cerita saya tadi, itu bagaimana memang terang berang dalam tanda kutip kelihatan serakahnya Saddam Hussein waktu itu. Ya. Kata mereka betul-betul invasi yang dilakukan ya oleh Saddam Hussein atau Irak kepada Kuwait ini adalah suatu agresi yang apa namanya tidak masuk akal. Ya, negara yang selama ini sudah membantu banyak, kok kemudian tiba-tiba dihabisi seperti itu. Ya. Dan orang-orang Amerika, teman-teman, banyak terprovokasi karena Kuwait itu juga melakukan propaganda. Jadi kedutaan Kuwait, teman-teman, mereka membeli 200.000 kopi ya dari buku-buku baru yang publikasikan pada waktu itu untuk menggambarkan bagaimana the rape of Kuwait ya. Jadi Kuwait ini dalam tanda kutip diperkosa gitu ya.
dan didistribusikan itu ke berbagai ke para tentara-tentara Amerika, ya. Digambarkan video-video dokumentasi begitu ya, apa yang terjadi di Kuwait tadi, teman-teman sekalian, sehingga apa, ketika orang membaca tadi, mereka merasakan wah memang betul-betul tidak berperi kemanusiaan ini posisinya Saddam Hussein tadi, sehingga Amerika pun akhirnya memutuskan ya sudah, pokoknya kita harus ikut ya berperang ya melawan Irak tadi. Jelas sampai di sini teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah perang itu? Ya tentu kerusakan lingkungan, ya, karena banyak minyak yang dibakar, ya, banyak kemudian bersebarnya bekas-bekas uranium. Ya, ini uranium itu bahan untuk senjata nuklir tadi, teman. Racun-racun itu ya jelas ini terjadi. Kemudian banyak infrastruktur yang rusak. Ya, listrik, makanan, suplai air, suplai makanan, ya, sehingga kemudian tentu setelah perang itu penderitaan, bahkan kematian orang itu banyak yang muncul. Jadi orang meninggal bukan hanya karena sekedar kena tembak, tapi kadang mereka meninggal ya karena mereka tidak punya apa yang bisa mereka makan. Kemudian juga dilakukan blokade ya terhadap ekspor minyak Irak. Dari Irak awalnya kan punya suplai minyak terbesar di dunia dan pengekspor terbesar minyak di dunia, tapi akhirnya nilai ekspornya otomatis itu langsung turun karena negara-negara lain itu melakukan blokade, ya, bahkan suplai makanan ke sana itu dikurangi, suplai untuk kesehatan juga dikurangi, ya, dan jumlah orang yang meninggal itu selalu bertambah, ribuan orang itu setiap tahunnya. Bahkan teman-teman tidak boleh ada penerbangan ya masuk ke Irak pada waktu itu, dilarang penerbangan ke Irak dan terjadi pengeboman di berbagai tempat, ya, termasuk akhirnya status wilayah Kurdi pun itu mendapatkan dukungan dari dunia internasional sampai kemudian dilakukan partisi, ya, ada zona itu Kurdi, ya, dan ini juga nanti yang jadi alasan kenapa kemudian tahun 2003 ya itu Kurdi kan ketika Amerika akan melakukan serangan tadi itu Kurdi memberikan fasilitas itu kepada Amerika, ya. Bisa jelas ya yang terjadi setelah perang tadi teman-teman ya. Ini perang Teluk yang kedua. Nah, yang terakhir, teman-teman tahu kan, tahun 2003 sampai 2011 kemarin itu ada yang disebut dengan perang Irak, ya, yang mana perang Irak ini dua fase teman-teman. Ini kan memang fase pasca serangan 11 September ya 2001 itu, yang mana yang pertama tadi Amerika ya karena menilai dalam proses untuk melakukan demokratisasi ya terhadap Irak yang dikuasai oleh Saddam Hussein yang sudah sangat lama berkuasa tadi, maka melakukan serangan, apalagi menganggap waktu itu Saddam Hussein itu punya senjata nuklir yang memang mereka ajarkan ya ketika perang Teluk yang pertama tadi ya. Jadi ini adalah fase pertama ya, mereka yakin akan bisa mengalahkan militer Irak tadi ya dengan kekuatan paramiliter itu dalam waktu yang singkat. Dan betul memang kan tidak lama kemudian Saddam Hussein itu jatuh. Tapi yang lupa dihitung yaitu bahwa ternyata ketika Saddam Hussein sudah jatuh, teman-teman sekalian, masyarakat Irak tadi kan tidak ada pemimpinnya. Maksudnya yang betul-betul powerful seperti Saddam Hussein. Maka muncul konflik itu, Kurdi bergeliat. Syiah ingin berkuasa, sementara ada orang Sunni. Nah, inilah kemudian yang akhirnya menjadi konflik berkepanjangan di internal Irak. Dan Amerika, dia tidak bisa kemudian tiba-tiba meninggalkan. Ya, karena ketika dia meninggalkan Irak secara langsung, teman-teman sekalian, maka tentu dia akan menjadi sorotan internasional, karena dialah yang menyebabkan konflik sipil yang berkembang di Irak tadi. Singkat cerita, pada fase kedua, akhirnya Amerika tetap harus ada ya tentara Amerika tadi itu di Irak tadi dalam rangka untuk melakukan pengamanan. Meskipun dalam faktanya kita tahu ya Amerika bermain sebenarnya justru bukan betul-betul untuk mengamankan. Tidak jarang misalnya konflik yang terjadi itu antara Sunni dan Syiah misalnya. Ya, ada indikasi meskipun datanya kita susah juga untuk menemukan. Misalnya hari ini ada masjid Sunni yang diledakkan. Tiba-tiba besok atau sore nanti itu ada masjid Syiah yang diledakkan. Akhirnya tidak lama kemudian perang itu antara Sunni dan Syiah. Ada kemudian indikasi bahwa yang bermain itu justru adalah Amerika tadi.
Tapi Amerika sendiri, teman-teman, ketika dia bermain seperti ini, akhirnya harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ya, karena pasukan mereka kalau di Amerika meskipun sudah mahal kan gaji di Amerika. Ketika dikirim ke luar negeri, itu gajinya bisa 5-10 kali lipat. Dan ini yang menyebabkan baru 5 tahun 2008, kalau teman-teman baca misalnya berbagai referensi, itu sampai terjadi penurunan ekonomi atau krisis ya ekonomi di Amerika. Maka mereka sudah mulai berpikir bahwa mereka harus menarik pasukan mereka. Belum dampak secara psikologis. Ya, banyak kemudian misalnya tentara Amerika yang stres. Ya, pulang ke Amerika mereka akhirnya malah menembaki warga sipil. Karena memang suasana perang yang ada di Irak tadi, teman-teman. Baru singkat cerita kemudian tahun 2011 pasukan Amerika tadi itu ditarik dari Irak. Ya, meskipun itu kan yang dimunculkan dalam dunia internasional ya. Yang terjadi sebenarnya bukan pure ditarik, tapi itu dialihkan ke Afghanistan. Jadi tentara-tentara tadi itu dipindahkan ke Afghanistan ya dengan target ya menguasai Afghanistan. Ya. Oke, saya kira ini teman-teman untuk cerita Perang Teluk. Sampai di sini ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan atau ada komentar,